Kita ini umat yang umurnya pendek, sholatnya paling sedikit, zakatnya paling sedikit, datangnya belakangan, tapi masuk surga duluan. Kenapa bisa begitu? Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Para asatizat sekalian, wanita-wanita yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Berbicara tentang ruh adalah membicarakan tentang entitas atau sebuah zat yang tidak banyak diketahui. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qulir ruh min amri rabbi." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya ruh adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Akan tetapi sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuqalu lahu qalil, tidak bisa kita katakan sedikit. Maka para ulama mulai membicarakan tentang hakikat ruh dan hakikat daripada jasad. Kalau kita bicara tentang kehidupan setelah kematian, yang disebut dengan kematian adalah infisalur ruh anil jasad. Kematian adalah terpisahnya ruh dari jasad, baik itu jasad manusia maupun haiwan. Di dalam tubuh manusia ini terdapat begitu banyak unsur. Unsur-unsur ini tidak akan bisa hidup kecuali ada ruh di dalamnya. Kita dapati beberapa kasus kematian orang divonis sehat walafiat. Al-Imam An-Nawawi wafat umur 45 tahun, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan stroke, tidak dalam keadaan terkena penyakit yang menyebabkan kematian, namun beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula manusia kebanyakan, seluruh manusia ketika tidur sejatinya ruhnya berpisah dari jasad. Makanya setelah kita bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya Ibu? Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan Maka nanti ada fenomena yang namanya mimpi. Ada fenomena yang tidak dilihat oleh mata lahir, tapi dilihat oleh mata batin dengan ruh kita itu. Darah tidak akan bisa berfungsi, jantung tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada aliran ruh di dalamnya itu. Akan tetapi ketika seseorang mengalami yang namanya sakaratul maut, di sini ruh akan diperintahkan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya. Maka para ulama nanti membagi, ada ruh orang yang beriman kepada Allah,
ada ruh orang yang tidak beriman kepada Allah, durhaka kepada Allah. Ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah, titik tolak kita membahas kajian ini adalah iman. Beriman kepada kehidupan setelah kematian merupakan harga mati yang tidak boleh tidak dibayar. Orang yang tidak meyakini ada yang disebut al-hayatu ba'dal maut, kehidupan setelah kematian, maka sebaik apapun amal ibadahnya, dia mati dalam keadaan tidak beriman. Percaya kepada kehidupan setelah kematian itu hukumnya adalah wajib. Beriman kepada Allah, mengakunya. Beriman kepada Nabi Muhammad, mengakunya. Tapi mengatakan la hayata ba'dal maut, la syai' wara'al madah. Enggak ada sesuatu setelah kematian, tidak ada sesuatu di belakang materi. Enggak ada sesuatu di belakang materi, sesuatu yang imateri atau metafisis, atau yang ibu sebut dengan ghaib, itu enggak ada. Maka percaya kepada wujud jin, percaya kepada wujud syaitan, wajib, Bu. Wujudnya ya, bukan kita beriman sama dia, meminta pertolongan sama dia, berbuat syirik, bukan. Tapi wujudnya memang ada. Ini hati-hati nih. Saya nggak percaya yang gitu-gitu. Pernah dengar nggak ungkapan begitu? Ini maksudnya apa? Saya nggak percaya yang gitu-gitu tuh maksudnya apa? Sementara jin dan syaitan disebutkan di dalam Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari golongan jin. Dia fasik, menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti wajib nggak percaya kepada wujudnya jin? Wajib. Jangan cuma kita ini nontonin film-film yang nggak jelas di bioskop. Kuntilanak 1, kuntilanak 2, kuntilanak 3, kuntilanak 4. Sisirin rambut ibu 1, sisirin rambut ibu 2, sisirin rambut ibu 3. Suster ngesot 1, suster ngesot 2, suster ngesot 3. Yang terbaru wakaf. Kenapa wakaf jadi sama jin kaitannya? Wakaf ibadah nih masjid, wakaf. Ini pembodohan umat. Iya, pembodohan umat. Kenapa setan jadi dikasih panggung? Habib dong dikasih panggung bioskop. Bener nggak? Ulama dong dikasih panggung bioskop. Jangan setan. Senang sekali dia dikasih panggung itu. Wah, ini tiap bulan aku nongol terus. Ya. Ini tolong dipelajari lebih lanjut. Saya hanya bisa nyampaikan sampai sini. Tapi urusan film horor ini tolong Anda pelajari sendiri lebih lanjut. Nggak sampai 10 menit. Kira-kira di belakang film horor ini ada siapa? Itu nanti cari sendiri. Produser, sutradara, donatur, siapa? Nanti Anda tahu sendiri. Saya tidak mau kasih tahu semua. Ini biar belajar sendiri di rumah. Bib, emang apa hubungannya sama agama? Iya, hubungannya kuat. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak perhatian kepada urusan orang Islam maka bukan termasuk dari golongan mereka. Dan fenomena sekarang adalah fenomena di mana anak-anak muda kita dijajakan tontonan yang sebenarnya keluar daripada ajaran agama tapi menggunakan casing apa hubungannya wakaf? Makmum. Ada film namanya Makmum. Di belakangnya ada makmum. Waladdallin. Amin. Akhirnya orang jadi pada takut mau sholat tahajud. Benar apa benar? Betul apa betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah,
ya. Jadi poin pertamanya apa, Bu? Percaya kepada kehidupan setelah kematian itu adalah wajib. Bahwa kematian kita itu bukan akhir dari segalanya. Al-maut laisa bifana'in mahdin wala adamin wasirfin. Nanti kalau mati bukan artinya lenyap semua, nggak ada apa-apanya. Justru ada kehidupan setelah kematian. Jasad nanti ada prosesnya, ruh juga ada prosesnya. Maka perpisahan ruh dari jasad artinya ruh memasuki sebuah alam yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Seorang ulama tafsir dari kalangan salafus saleh Muhammad bin Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, ketika beliau menafsirkan ayat ini, di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa alhaakumut takatsur telah melalaikan kamu bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kubur-kuburmu. Ai maksudnya hatta idza sirtum ilal maqabir wa dufintum fiha wa fi hadhil ayah dalilun ala sihhatil qawli bi'adzabil qabri. Apa tuh artinya tuh? Mau saya artiin nggak? Jadi artinya bahwa ayat surat At-Takatsur tadi menjelaskan kebenaran adanya azab kubur. Jangan sampai mengingkari azab kubur. Sebagaimana ada azab kubur, maka akan ada pula nikmat kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau menguburkan salah seorang sahabatnya, belum selesai penguburan Nabi duduk di atas tanah. Beliau menengadahkan ke langit, kemudian menundukkan pandangan. Tengadahkan lagi ke langit, pandangan beliau yang mulia ditundukkan kembali. Kemudian beliau mengambil satu ranting yang beliau gunakan untuk mengukir sesuatu di atas tanah. Lalu beliau berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya ruh orang beriman ketika terpisah dari jasadnya, maka dirinya akan masuk ke dalam kubur yang luasnya adalah 70 hasta. Ini hasta, berarti kurang lebih kalau 70 hasta berarti berapa meter? 35 meter. Ada nggak di sini orang yang kamar tidurnya 35 meter? Oke. Ini down payment. Ini down payment, DP rumah orang beriman setelah dia wafat. Jadi nggak usah khawatir kalau di dunia ini mungkin peruntungan rizki kita belum seperti yang lain, karena yang lain itu pasti akan ada hisab. Saya mau tanya, lebih enak hak milik atau hak pakai? Hak pakai. Bu, orang kalau cuma pakai mobil kita, dia nggak bayar pajak, Bu. Yang bayar pajak siapa? Jangan bangga. Sertifikat tanah atas nama saya, BPKB mobil atas nama saya, hisab bakalan dihitung. Jangan bangga, takut. Ini gimana caranya ya biar saya bisa make tapi atas nama orang? Itu cerdas tuh.
Ya. Akhirnya mobilnya dikasih buat masjid, dikasih buat pesantren, dikasih buat ambulans. Betul? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, kata Rasulullah, kuburannya terang seperti bulan purnama. Ini menunjukkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Sementara kalau kita berbicara tentang ruh orang yang jahat, orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, kalian tahu nggak ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang tidak mau mengingatku, kata Allah, maka pasti akan mengalami kehidupan yang sempit. Tahu nggak kehidupan yang sempit ini untuk siapa? Nggak tahu ya Rasulullah. Maka kata Nabi Muhammad, yang dimaksud kehidupan sempit di dalam Al-Quran adalah bagi arwah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Gimana sempitnya? Dia akan dikirimkan, dipatuk 99 tinin. Satu tinin itu ada 99 ular. Satu ular itu kepalanya 99. Dipatuk sampai hari kiamat, Bu. Kita dipatuk sama cupang aja udah sakit. Apalagi dipatuk sama ular. Kepalanya 48.000. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW menceritakan perbedaan antara ruhnya orang beriman ketika dicabut dengan ruhnya orang yang tidak beriman. Ruhnya orang yang husnul khotimah dibandingkan orang yang su'ul khotimah. Yang husnul khotimah sebelum meninggal itu sudah diutus malaikat-malaikat. Bukan Israel, Bu. Ini malaikat-malaikat sudah wangi, bersih, indah. Sebagai catatan, malaikat itu tidak bergender laki-laki atau perempuan. Hanya saja bisa merubah bentuk. Mereka punya qudrah ala tasyakkul bi ashkalin mukhtalifatin. Dia bisa berbentuk apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia. Namun orang yang mengatakan malaikat bergender laki-laki, maka dia adalah ahli bid'ah. Orang yang mengatakan malaikat itu bergender perempuan, kafir sebagaimana orang Yahudi. Catat tuh. Jadi kadang-kadang anak-anak karena mungkin ketidaktahuan, orang tuanya membiarkan anak-anak menggambar malaikat ini dalam bentuk bayi, kemudian ada sayap, kemudian memegang anak panah, ujungnya love. Betul? Ini yang disebut Cupid. Padahal Cupid dalam mitologi Yunani kuno adalah seorang dewa yang dilahirkan, mohon maaf, karena hubungan perzinahan, hubungan yang tidak sah dan legal antara Aphrodite, seorang dewi dalam tanda kutip cinta, yang tadinya istri seorang dewa, kemudian berzina dengan manusia, maka lahirlah Cupid. Kita anak-anak zaman sekarang mengatakan Cupid adalah dewa cinta. Cinta yang sebenarnya adalah hasil dari hubungan yang tidak halal. Itu bukan cinta namanya. Malaikat-malaikat yang tampan itu menanti. Lantas datang Israel dalam bentuk yang indah dan wangi. Dipanggil ruhnya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang selama hidupnya mencari keridhaan Allah, kembalilah kepada Tuhanmu
dalam keadaan kamu diridhoi dan meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu ruh begitu dengar perintah dari Allah lewat Israil, itu nggak bisa nunda, Bu. Langsung keluar. Seperti keluarnya air dari mulut geriba. Kurang lebih seperti ini. Turuh keluar dari jasad. Setelah itu begini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Harus cerdas kalau ceramah ini, curi-curi waktu buat minum ini. Begitu, Bu. Mengalir keluar dari tubuh manusia yang soleh tersebut. Dan kata Nabi Muhammad SAW, baunya lebih wangi dari wangi minyak kasturi yang paling wangi, dan wanginya itu menyebar ke seluruh bumi, Bu. Terkadang marbot masjid, terkadang tetangga yang suka menolong tetangganya, seorang ibu yang membesarkan anaknya sendirian dengan ikhlas dan sabar, seorang ayah yang berjuang mencari nafkah yang halal, seorang ulama yang berdakwah tanpa pamrih, dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Seorang pedagang yang tidak pernah memperdagangkan sesuatu yang haram dan tidak mau melakukan transaksi yang syubhat, itu wangi, Bu. Makanya terkadang orang soleh bisa mencium, ini kok wangi, ada wangi apa? Harum. Ini harum apa? Saya punya kawan, begitu masuk ke kamar ibunya yang sudah meninggal, tiba-tiba bau harum, bau wangi. Bahkan tidak jarang kita bisa mencium dari jasad para ulama dan para syuhada itu wangi. Makamnya para ulama ketika dibongkar ternyata masih utuh. Gak usah jauh-jauh, di Bogor beberapa tahun yang lalu ada 7 jenazah masih utuh. 7 jenazah bukan ulama, marbot dan pengurus masjid. Bukan ulama, bukan habib. 7 jenazah pengurus masjid diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan khusus kepada para nabi, meskipun Nabi mengatakan innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk melahap jasad para nabi. Sebaliknya, Bu, kalau jasadnya ahli gibah, ahli namimah, ahli fitnah, ini pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah nyawa tersebut keluar, dibalut dengan kain kafan yang didatangkan dari surga. Jasadnya diurus manusia, ruhnya diurus malaikat, Ibu. Sebagaimana kita ingin jasad kita diurus dengan baik, maka jangan lupa kita harus punya usaha supaya nanti tim pengurus jenazah ruh kita itu juga baik. Dibalut dengan kain kafan dari surga, dibalurkan minyak wangi dari surga. Sudahlah ruhnya harum, kainnya harum, minyak wanginya harum. Seluruh malaikat, Bu, dari bumi dan langit menyolatkan. Jadi kalau ada seorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah di lautan, ada yang mati di dalam pengasingan, ada yang mati tidak ketahuan jenazahnya karena dimakan binatang buas, tercabik-cabik, mohon maaf, termutilasi, itu tidak usah takut. Kenapa? Karena Allah utus malaikat untuk menyolatkan, ini orang baik. Kemudian ruh tersebut itu dibawa ke langit dulu, Bu. Dari langit pertama sampai langit ketujuh, malaikat tanya, ini siapa? Apa yang sudah dia lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan ruhnya dia ini? Disebut, Bu, kebaikannya. Oh, dia sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Dia rajin bersedekah, dia rajin sholat sunnah, dia rajin ke majelis taklim, dia selalu menebarkan ketenangan kepada orang-orang yang melihatnya, menebarkan ketenangan kepada orang-orang yang mendengarnya. Ini penting, karena ada orang-orang yang, mohon maaf,
menebarkan keresahan, menebarkan fitnah. Kita bicara tentang boikot Israel, kita boikot produk A, B, C, D sampai Z. Tapi tolong juga boikot akhlak mereka, boikot gibahnya, boikot juga fitnahnya, boikot ketidakimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus kita boikot. Boikot cara mereka berpakaian, boikot cara mereka bermuamalah. Dan kita hidupkan bagaimana cara Nabi berpakaian, mengajarkan istri-istrinya untuk berpakaian. Bagaimana cara Nabi berbicara, mengajarkan istri-istrinya untuk berbicara. Itu yang sebenarnya harus kita lakukan, selain kita memboikot produk mereka. Setelah itu ruh tersebut dibawa ke Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apa Illiyin? Illiyin adalah kitab yang di situ terdapat tercatat nama-nama orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Nama-nama tersebut disaksikan oleh malaikat-malaikat yang istimewa. Tercatat namanya, Fulanah bintu Fulan, tulis. Makanya namanya yang bagus. Contoh, Fatimah binti Ges bin Abdurrahman As-Segaf, Khadijah binti Ges bin Abdurrahman As-Segaf, Cilok bin Cimol. Wah, ini jangan ya. Seblak bin Risol, jangan. Nah, kasih nama yang bagus, kasih nama anak itu ya. Setelah itu dikembalikan ke jasadnya. Nah, ketika ruh tersebut sudah sampai di jasad, malaikat belum tanya, Bu, belum datang. Masih nunggu orang selesai nguburin, masih nunggu orang selesai takziah ke kuburnya. Dulu ada namanya Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf bin Abdul Qadir. Wafatnya beliau di Bukit Duri, kemudian dimakamkan di Muhdor, Tapos Muhdor di Cibinong. Itu pertama kalinya motor boleh masuk ke jalan tol. Motor, Bu, jalan tol Cibubur. Orang sholat di tengah jalan, di stop sama guru saya Al Habib Muhsin. Stop, yang belum sholat sekarang sholat dulu. Itu berapa puluh ribu orang nganterin itu. Al Habib Muhammad Mahdi bin Syahab Palembang yang belum lama meninggal, sahabat saya. Masya Allah, Ibu, yang nganterin puluhan ribu, Ibu. Apa yang diajarkan beliau? Sholawat, akhlak mulia, membantu fakir miskin. Masih muda meninggal. Maka sebagaimana kita ingin dimuliakan pada saat kehidupan kita, jangan lupa kita juga ingin dimuliakan pada saat kematian kita. Dengan cara apa? Ya kita memuliakan manusia. Memuliakan bahkan orang yang tidak beragama Islam, Ibu. Jangan hanya memuliakan orang Islam saja. Orang yang non muslim juga harus kita karena itulah dakwah Nabi Muhammad. Begitulah akhlaknya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad banyak gak tetangga non muslimnya? Banyak. Mereka tertarik gak memeluk agama Islam? Tertarik. Kenapa? Karena akhlaknya Nabimu. Tapi coba bayangkan kalau Nabi Muhammad, walau kunta faddan gharidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu keras hati, kalau kata-katamu kasar, mereka pasti akan lari meninggalkan kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafin mereka, mohonkan ampun kepada yang masih hidup di antara mereka, dan ajak mereka berdialog di dalam urusan-urusan tertentu. Gitu muamalah. Harus baik. Saya baru pulang dari China, diundang sama pemerintah China, Xinjiang. Bersama beberapa ulama, beberapa tokoh masyarakat, wartawan senior, jenderal datang ke sana. Untuk melihat bagaimana situasi perkembangan Islam dan budaya termasuk suku Uighur yang ada di sana. Selama kurang lebih 10 hari. 2 hari di Beijing,
Kita mengunjungi Masjid Nyuji yang umurnya lebih dari 1000 tahun, dijaga dengan baik di sana oleh pemerintah mereka. Nggak seperti yang kita bayangkan. 2 hari kita ke Kashgar, tempat pusat dari suku Uighur. Kita mengunjungi masjid yang namanya Idkah Mosque, besar sekali, dan mereka bermadzhab Hanafi. Kita dialog dengan imamnya juga, ngobrol banyak. Kemudian kita melihat pusat budayanya juga. Dan saya menggunakan baju ini di sana. Tidak ada mata sinis memandang. Mungkin orang kadang-kadang ngelihat bingung gitu kan, wajar kan? Orang yang baru ngelihat kita berpakaian seperti ini juga pasti akan melihat gitu. Tapi tidak ada dipelototin, dicibir, nggak ada. Semuanya ramah, semuanya baik kepada kami. Kemudian kita pergi juga ke Yining. Dari Yining kita ke Urumqi. Di Urumqi itu kita langsung dialog dengan parlemen tinggi mereka. Ada wakil perdana menteri juga hadir di situ, China. Kita diskusi bagaimana tumbuh kembang Islam, bagaimana, dan kami kunjungi pesantren yang sudah menghabiskan dana 450 miliar. 450 miliar, 10 hektar. Kami pergi ke universitasnya, kami pergi ke perpustakaannya, dan lain seterusnya itu. Walhasil, di tengah udara yang mereka dapatkan bersih sekali. Kalau bangun tidur di sana nggak pengen tidur lagi karena segarnya udara. Kalau di sini bangun tidur lagi. Itu fakta. Maka saya katakan, ya Allah, Engkau sudah memberikan kenikmatan yang besar sekali kepada penduduk negeri Tiongkok ini. Kepada penduduk negeri Tiongkok ini Engkau sudah kasih nikmat yang besar dari alam yang mereka jaga. Namun Engkau berikan kami, alhamdulillah, nikmat yang lebih besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Tapi kita juga harus belajar nggak bagaimana menjaga alam? Belajar. Harus belajar nggak bagaimana mereka melakukan pembangunan? Harus belajar. Harus belajar nggak bagaimana mereka menjaga peradaban? Kita sekarang sibuk melestarikan budaya orang lain, tapi budaya kita sendiri tidak kita lestari, sehingga akhirnya anak-anak kita itu sudah lupa dengan sejarah. Ketika jilbab masuk ke Indonesia, maka sudah otomatis itu menjadi salah satu bagian dari budaya umat Islam di Indo. Paham, Bu? Jadi jangan ngomong ini budaya Arab, ini budaya yang sudah masuk ke Indonesia sehingga akhirnya menjadi budaya bangsa Indo. Jangan begitu. Sama juga barongsai, teng tereng teng teng tereng teng teng tereng teng teng, begitu, Bu, ya. Itu ketika sudah masuk ke Indonesia sudah jadi budaya orang Tionghoa yang ada di Indo. Ya budaya Indonesia, karena mereka juga bagian dari orang Indonesia. Lakum dinukum, bagiku agamaku, ya bagimu agamamu. Seperti itu akhirnya kita melihat, dan akhirnya kita juga bisa bermuamalah. Saya beli kacang yang halal, terus saya bagi-bagikan di dalam pesawat itu. Saya kasih kacang. Mereka punya kacang walnut itu, Bu, dibungkus dengan bumbu duren. Mereka punya kacang almond dibungkus dengan bumbu wasabi, Bu. Kacang almond dibungkus dengan bumbu coklat. Dan itu selama setahun mereka mengumpulkan uang dari jualan kacang itu 580 miliar. Ini kita bisa belajar dari mereka, dan kita juga bisa menampakkan akhlak orang beriman. Makanya ketika nanti kita ketemu, Bu, sama orang, mohon maaf, dari keturunan Tionghoa, senyum ya. Saya tuh pakai baju kayak begini, jalan ke mall, iPad saya ketinggalan di mall. Kita nelusuri ke Mango, nggak dapat CCTV-nya. Ke Uniqlo nggak dapat, ke Adidas juga nggak dapat. Ini sebelum ini, Bu, ya, sebelum konflik Palestina ya. Ya, nanti saya sangat dukung ya. Saya juga nggak taunya baru belakangan nih Adidas ini. Ya. Dah, walhasil nggak ketemu. Pakai gamis, ketemu sama orang senyumin aja. Ya, ini rahmatan lil alamin yang diajarkan Nabi. Jadi, Bu, pakai jilbab, senyumin, Bu. Yang sopan, baik, Pak. Nanti dia bingung, Bu. Saya kemarin dari salah satu hotel yang di situ isinya keturunan Tionghoa semua, pakai gamis gini. Saya senyumin. Yang jemput saya juga teman-teman dari sana gitu.
Beb, apa kabar bro? Wah, alhamdulillah. Bapak sudah bisa bilang alhamdulillah, masya Allah. Kurang asyhadu an la ilaha illallah. Loh iya, kita berdoa, kita mendoakan mereka. Yang bisa saya lakukan adalah mendoakan, kan begitu. Betul. Jadi kalau kita punya tetangga yang non muslim, itu akhlak yang baik dan itu akan menjadi cerminan agama kita. Kalau kita sama yang non muslim saja begitu, apalagi kepada umat Islam. Ini kepada Islam ngegibah, kepada non muslimnya ketus, cocok. Sudah. Makanya hati-hati, zaman sekarang ada MGF, Majelis Gibah Forever. Wah, ini aku pengen ke majelis. Kenapa? Selesai majelis enak ini ngobrol ini. Tuh kamu lihat tuh yang jilbabnya polkadot itu. Tuh, itu tasnya KW itu. Nah, kalau yang itu baju seragamnya belum lunas ya. Heran aku. Heran banget deh. Oh iya, Jong, iya. Pengajian kadang. Bukan di sini. Ini di sebelah sana, tapi sana pindahan dari kadang-kadang pengajian ya. Ini kita masih relatif loh, Bu. Masih ada hubungan dengan apa? Dengan nanti kita pengen husnul khotimah. Seperti orang yang dapat tadi. Ini jangan ditiru yang model begini. Pengajian itu bukan ajang pamer. Kadang-kadang pakai satu jari, satu cincin, Bu. Makanya saya kadang-kadang bilang, kayaknya nanggung, mendingan satu jari 5 cincin. Kan tegang gini dia. Anaknya minta makan, mau pakai sendok susah, aku serok aja. Serok. Nah, makan mah. Buka mulut kau. Nah, makan. Salamnya pun lain. Apa kabar? Yang pakai, ada kadang-kadang pakai kalung segede rantai kapal. Baik. Pakai anting. Oh baik, masya Allah baik. Salam. Ngapain? Yang laki bawa HP, bawa 5, pasang semua sini 5. Kunci mobil taruh semua. Nah. Buat apa, Bu? Saya kenal orang yang kayaknya muncaki, tapi nggak ada yang branded sekujur tubuhnya. Bu, saya kayaknya tuh muncaki orang lain. Muncaki itu apa? Udah top of the top. Kan kadang-kadang ada kaya ya, tapi gitulah. Kalau diminta buat sumbangan maulid nggak mau gitu. Kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab aja senang dengan kelahiran nabimu, sehingga dia bebaskan budak. Dia nggak mau. Buat apa merayakan kelahiran Nabi? Padahal yang nyelamatin dia siapa? Nah, itu lucu, Bu. Lucunya orang zaman sekarang. Tapi itu nggak ada di sini, saya yakin. Kalau sini semuanya masya Allah. Amin Allahumma. Amin. Ketika suara kaki peziarah sudah pulang, datang mungkar dan langsung ditanya, "Marrabuk?" Ini nggak bisa, Bu. Wis tak tulisi buat suamiku buat ngepek nanti. Selipkan di kantongnya ini, ya. Ada selipin juga walkie talkie. Pak, ini mama taruh walkie talkie, Pak. Kalau nanti papa nggak tahu, udah langsung calling mama. Nggak ngaruh, Bu. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Madza taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fika? Apa yang kamu imani terhadap laki-laki yang diutus kepadamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa? Itu akan dijawab dengan amal saleh. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dini Islam, agama saya adalah al-Islam. Wa hadzal rajul al-mab'uts ilaina huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh. Yang diutus kepada kami ini Nabi Muhammad, hamba dan rasul. Itu bisa langsung, Bu, diperluas kuburannya sejauh langit dan bumi. Dibukakan gerbang yang langsung masuk hawa surga, diperlihatkan kepada dia
diperlihatkan kepadanya posisinya di surga, nikmat luar biasa. Dan ini yang jarang orang tahu, Bu. Kalau orang soleh meninggal, orang husnul khotimah, istri husnul khotimah, anak husnul khotimah, marbot husnul khotimah, suami husnul khotimah, habibnya husnul khotimah, itu bisa saling tazawur, saling berziarah, saling ngunjungin, Bu. Jangan cuma dia kiamat kapan, kiamat kapan, kiamat kapan, kiamat. Ini orang yang sudah mati husnul khotimah, kiamat kapan itu dia. Kalau kita bisa keliaran, Bu, tapi nggak ada namanya arwah gentayangan. Itu jin. Gentayangan. Memang arwah itu bisa hadir. Siapa yang bilang nggak bisa? Itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan di dalam kitab Ar-Ruh. Ruh itu dibagi dua. Ada yang dikasih nikmat, ada yang dikasih azab. Yang dikasih nikmat, satu, bisa saling WhatsApp bro, gitu. Jeng, gimana kabarnya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini. Enakan mati atau hidup? Mati. Al-maut tuhfatul mu'min. Kematian adalah hadiah bagi orang berhidup. Harus masak. Kalau mati husnul khotimah, tidak usah masak. Hidup harus kerja. Mati husnul khotimah, tidak kerja lagi. Bu, nggak usah pengajian lagi, Bu. Udah meninggal itu sudah enak, sudah happy. Saya tanya, kira-kira ketika Nabi meninggal, Nabi Muhammad dalam keadaan yang lebih enak atau lebih susah? Lebih enak. Walal akhiratu khairul laka wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sesungguhnya kehidupan akhirat setelah kematian itu lebih baik dari kehidupan dunia, dan Tuhanmu pasti akan memberimu sampai apa, Bu? Sampai kamu puas. Tuh orang kalau sudah mati yang husnul khotimah kayak begitu, enak. Bisa saling kunjung satu sama lain dan diperlihatkan keadaan keluarganya yang masih hidup. Ada CCTV. Bisa nonton. Oh, ternyata suami gue kawin lagi. Ternyata suami gue kawin lagi. Oh, anak gue bandel rupanya nih. Aduh. Nah. Makanya kita sebagai yang hidup beramal soleh juga salah satunya berbakti kepada kedua orang, nyenengin mereka, Bu. Kalau kita mau nonton, tontonlah tontonan yang bermanfaat. Maka berikanlah tontonan keluarga kita yang sudah mati dengan tontonan yang bermanfaat. Enak, Bu. Kalau sudah meninggal. Jadi enakan meninggal atau hidup? Meninggal. Jadi pengen cepat apa pengen lambat? Saya doain. Bu, pengen cepat? Pengen cepat nggak? Jangan gitu, Bu. Ikuti saya, doanya diajarkan Nabi. Allahumma amitni makanatil maut khairan li. Ya Allah, matikanlah saya kalau ternyata kematian itu lebih baik bagi saya. Wa ahyini makanatil hayatu khairan li, dan hidupkan saya seandainya hidup itu adalah lebih baik bagi saya. Kan begitu, Bu. Panjang umur. Iya, panjang umur harus tambah berkah. Supaya panjang umurnya nggak ngejulitin orang. Panjang umur tiap hari ngejulitin. Lu kenapa? Kok bisa sih kamu punya rumah baru? Emang suami kamu kerja apa? Kayaknya di rumah terus, jauh pelihara tuyul. Ada aja orang hidup ngejulit, susah amat jadi orang hidup. Betul? Udah stop ya. Ini lidah ini adalah sebab banyak orang masuk ke dalam neraka. Fahal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, kata Nabi. Emangnya ada orang masuk neraka selain daripada urusan lidah? Seolah-olah nggak ada yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka lebih cepat daripada lidah.
Mau mabok, di mana nih? Jawab orang, noh di sono, masuk neraka juga dia. Orang ngegibah, terus kita tanggepin, ngegibah, dia kena juga, temennya kena juga, masuk neraka semuanya. Gara-gara lidah, udah diam aja udah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu di dalam dia menjaga lidah. Maka pinter-pinter kita ngadepin orang begini. Kan kadang-kadang ada ya. Ada orang datang, anak nggak seneng sama dia nih, bener nggak? Anak kurang suka sama dia. Alhamdulillah, semoga ada hikmahnya, itu aja. Nggak apa-apa, udah sabar gitu. Amin, Allahumma amin. Nah, sekarang yang suul khotimah, yang kerjanya gibahin orang, julitin orang, harta haram dimakan, suaminya dizalimin, istrinya dizalimin, anaknya dizalimin. Di zaman sekarang ini sudah mau kembali ke zaman jahiliyah, Bu. Anak selingkuh sama anak angkat, ibu selingkuh sama anak angkat. Sudah mulai stres lagi, ada kabar lagi lebih mengerikan lagi. Bapak, paman dan kakek, mohon maaf, melakukan hal yang asusila kepada anak perempuannya. Bergantian di Madiun itu kabarnya. Itu sudah kembali lagi seperti zaman itu. Sudah zaman wis akhir, mau berakhir. Tapi saya nggak bakal ngeramal, Bu. Kan dulu ada yang suka ngeramal, nanti 2021 kiamat. Benar nggak? Benar, Bu? Terus diganti lagi, enggak 2022. Terus lewat 2023 nih, 2023. Terusin aja begitu. Ya. Tapi memang tanda zaman sudah berakhir semakin dekat. Salah satunya ini perzinahan merajalela, khomer di mana-mana. Udah nggak bisa bedain mana halal mana haram, baik dalam harta dan hubungan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang matinya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dipaksa dicabut sama malaikat sehingga dia berteriak kesakitan. Diletakkan di kain kafan yang busuk, dibawa ke sijin. Malaikat semua nggak ada yang nyolatin. Dihina sama malaikat. Dia orang kejahatannya apa sampai dihinakan sama Allah? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita minta perlindungan sama Allah, Bu. Nyawa kita ini nggak ada yang tahu. Tidak ada orang meninggal hari ini melainkan dia nggak akan nyangka meninggal hari ini kemarin. Nggak ada orang mati besok melainkan dia nggak sangka dia akan mati besok. Kecuali para aulia dan orang-orang soleh. Para aulia dan orang-orang soleh itu kalau meninggal sudah mandi sendiri, wudhu sendiri, bawa kain kafan sendiri, sudah bikin sendiri gitu. Tapi kebanyakan manusia lagi hahaha ceder, nabrak, lagi ngegibah tuh. Iya tuh sebenarnya aku mati. Hati-hati nih. Sebentar lagi dan kita nggak bisa balik, Bu. Kalau sudah masuk barzakh itu seperti pintu yang tiba-tiba hilang. Masuk kamar, tiba-tiba pintunya hilang. Udah terhalang, kita nggak bisa lagi balik. Nggak bisa lagi balik, kita sudah mau gimana? Balik jasad kita udah dikubur, mati lagi. Ya, dibalikin ruhnya, udah dikubur, mati lagi, kita nggak bisa napas. Walhasil orang ini ditanya sama Mungkar dan Nakir. Ketika tidak bisa jawab, zaman sekarang kan begini, ditanya, misalkan kamu kenapa nggak sholat? Udah urusin aja urusan kamu sendiri gitu ya. Padahal tuh anaknya, istri disuruh pakai jilbab nggak mau, pakai jilbab, copot jilbab, posting di media sosial. Maka jangan jadi istri yang suka menggoda suami orang dengan cara kita posting foto kita di media sosial. Udah gitu difilterin lagi, muka tuh dirawat bukan difilter. Pas lagi dilihat gitu kan di ini media sosial, putih sekali gitu kan. Begitu ketemu aslinya putih, bajunya doang. Nah, tuh jangan, stop. Selamatkan diri Anda. Mulai hapus-hapusin tuh foto-foto Anda, maksudnya selfie. Alhamdulillah dari tadi saya lihat di sini nggak ada yang selfie. Nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Biasanya gini. Habibnya lagi ceramah, dia begini. Nah, kan begini, update gitu kan. Alhamdulillah nggak ada. Ya, nggak ada. Ketika nggak bisa dijawab, man rabbuka. Mungkin jawabnya
bukan urusan lo. Ngomong begitu sama kita boleh, ngomong sama mungkar dan nakir diapain Bu? Dipalu telinganya. Dan dia berteriak dengan teriakan yang didengar semua makhluk kecuali dua, manusia sama jin. Makanya pernah ada burung beo tuh diletakkan di samping kuburan, diteriak. Kedengeran. Ya. Teriak. Oh, ya itu tadi terbujur kaku, dipatuk ular, disiksa. Ini pada punya tasbih digital nggak? Kalau nggak punya beli. Udah. Nabung Bu, nabung buat bikin rumah buat supaya kita adem di kubur. Baca sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu, sholawat itu nggak bakal ditolak sama Allah. Sholawat itu gak bakal ditolak. Ibu tahu kenapa? Karena kita meminta kepada Allah untuk mencintai orang yang sudah dicintai Allah. Meskipun mungkin kita orang yang tadinya dimurkai oleh Allah, kita cinta dengan anak kita. Tiba-tiba tetangga kita yang nyebelin, yang ngeselin, yang nyakitin datang. Bu, saya tahu ibu benci sama saya karena saya ini akhlaknya kurang baik. Tapi Bu, tolong Bu, sampaikan salam saya, rindu saya, dan tolong rawat anak ibu sebaik-baiknya karena saya mencintai anak ibu. Akhirnya ibu ngomong sama anak, "Nak, kamu itu dapat salam dari tetangga yang jahat, katanya dia mencintai kamu, katanya ibu harus nyayangin kamu. Nak, saksikanlah ibu akan menyayangi kamu karena ibu udah sayang sama kamu." Terus anaknya bilang apa? "Mah, kalau mama sayang sama aku, mama juga maafin dia dong. Karena dia juga menyayangiku." Ibu paham kenapa sholawat gak ditolak? Karena Allah sudah cinta sama nabimu. Kita ngikutin Nabi Muhammad. Ibu, kita ini umat yang umurnya pendek, sholatnya paling sedikit, zakatnya paling sedikit, datangnya belakangan, tapi masuk surga duluan. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Muhammad. Maka kunci husnul khotimah ada pada Nabi Muhammad. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad, ngikutin Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, cinta sama Nabi, rindu sama Nabi Muhammad. Gak bisa jauh dari Nabi Muhammad. Disebut Nabi Muhammad semangat, disebut Nabi Muhammad lisannya langsung bersolawat. Orang pelit adalah orang yang kalau namaku disebut tapi dia tidak mau bersolawat. Nabi Muhammad jawab Bu, jawab. Semangat kita masuk surga itu Bu, semua karena rahmatnya Allah lewat Nabi Muhammad. Ibu bayangin ada orang kerja dari pagi sampai siang, terus dia berhenti kerja, dilanjutin sama orang kedua dari siang sampai sore, terus dia berhenti kerja. Kita datang orang ketiga dari ba'da asar sampai maghrib. Terus kata bosnya, kalau gitu upah yang dari pagi sampai siang, upah yang dari siang sampai sore saya kasih ke kamu. Orang yang pertama kerja itu adalah orang Yahudi Bu. Dia umurnya paling panjang, tapi berhenti di tengah, nggak mau sempurna dia. Berhenti di tengah, nggak pengen sempurna, sudah nggak percaya sama Nabi Muhammad. Yang kedua ya orang Nasrani, dia nggak percaya juga sama Nabi Muhammad. Kita datang terakhiran, hidung paling pesek, badan paling pendek, tapi masuk surga duluan. Bani Israel zakat 25%, sholatnya puluhan kali. Saya tanya, kira-kira kalau Bani Israel sehari sholat 50 waktu, satu kepala keluarga ada 5 orang, sebulan berapa bayar airnya? Bu, berarti 50 dikali 5 berapa? 250 kali wudu sehari. Itu harus bayar berapa Bu? Banyak. Ini jawabannya banyak, ya kan? Kalau orang zaman dulu Bani Israel di kecipratan najis, dia harus gunting. Kita cukup kan nggak harus ke Tanah Abang Bu. Coba ibu bayangin kalau kita kena najis terus harus gunting, nambal lagi, ganti baju lagi. Kita udah dibikin jadi umat yang ekonomis, ibadahnya gampang. Coba wudu pakai apa? Pakai air atau pakai aspal? Air. Nggak ada air pakai debu boleh. Nggak ada debu sholat untuk menghormati waktu bisa. Habis itu bisa diqodok, bisa diganti. Nggak bisa sholat berdiri, sholatnya
nggak bisa duduk nggak bisa berbaring, pakai isya. Nggak mau sholat juga, sholatin. Ya kan begitu. Nah, jadi gimana caranya biar kita husnul khotimah tadi? Pupuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya? Cintai orang soleh, ngikutin langkahnya orang soleh. Terus jangan kepenginan sama dunia, banyak-banyak nginget mati, banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah dan sholat malam. Tuh insya Allah. Sudah jam 10.14. Ibu pengen kajiannya cepat atau lambat? Kalau pengen cepat nggak usah nanya. Nah, jadi nanti saya atau panitia akan bertanya, ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, kompak diam saja. Karena kalau nanti ibu jawab lama, ya saya tahu dalam hati ibu nih, Habib nih kapan selesainya ini kan? Saya sudah lapar ini Habib, cepatlah kau selesai Habib gitu. Jadi panitia ini harus paham sama derita jamaah ini, ya. Yang saya salut nih sama ibu-ibu yang nyender tembok sedikit, saya salut bener, ya. Karena gini Bu, pengajian itu orang yang nyender kalau bukan orang tua, pahalanya bagi dua sama tembok. Orang tua nggak apa-apa, wajar dia. Ini masih muda-muda nyender, lemah amat. Saya salut pada tegap semua ini ya. Insya Allah sehat lahir batin. Amin Allahumma amin. Baik, udah ya, udah lapar, udah siang. Iya udah. Ya Allah, semoga ibu-ibu yang hadir di sini, anaknya, suaminya, cucunya, keturunannya, kakek neneknya, semuanya, bapak-bapak yang di samping, semuanya yang hadir di sini, yang ngurusin masjid ini, yang cinta sama dakwah, yang cinta sama agama, ya Allah, tolong kau hanguskan semua dosa dan maksiatnya. Jangan kau sisakan sedikit pun dosa itu ya Allah, karena engkaulah yang mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di sini karena kami berusaha mendekat padamu ya Allah. Sementara engkau mengatakan engkau akan lebih cepat lagi mendekat kepada kami ya Allah. Dengan rahmatmu ya Allah, bersihkanlah kami dari rasa ingin berbuat dosa, rasa ingin berbuat maksiat. Ampunilah dosa kami, orang tua kami, suami kami, istri kami, sahabat-sahabat kami, putra-putri kami ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang sayang kepada kami ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang sedang sakit ya Allah. Wabil khusus saya punya saudara Muhammad Ali Fakhri bin Agung Budi Hartono, sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah, dan semua keluarga kami semua di sini ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, angkatlah kesulitannya ya Allah. Kalau ada yang belum haji, hajikanlah, ada yang belum umrah, umrahkanlah, ada yang belum punya mobil, kasih ya Allah, ada yang belum punya motor, kasih ya Allah, ada yang belum punya suami, kasih ya Allah, ada yang belum punya istri, kasih ya Allah, ada yang belum punya anak, kasih ya Allah. Kasih semua kebaikan yang engkau mampu memberikannya ya Allah kepada kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.